Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit mengenai sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, yaitu tentang lembaga legislatif. Dan poin yang akan kami ambil yaitu tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum lanjut ke materi, izin perkenalan dulu. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septiani, kemudian Dimas Muhammad Husni Sutandi, dan yang terakhir Aulia Nur Hilmi. Nah, sistem ketatanegaraan. Apa itu sistem ketatanegaraan? Sistem ketatanegaraan adalah struktur dan mekanisme pemerintahan suatu negara yang mengatur hubungan antara lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat. Berikut komponen-komponennya. Nah, komponennya ada 4. Yang pertama, kepala negara, yang kedua, legislatif, yang ketiga, eksekutif, dan yang keempat, yudikatif. Yang pertama, kepala negara, yaitu yang memimpin negara dan mewakili kepentingan nasional. Yang kedua, yaitu lembaga legislatif, yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Contohnya seperti DPR, DPD, dan MPR. Kemudian lembaga eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang dan mengatur negara, seperti presiden, wakil presiden, kemudian kabinet, terus kementerian atau lembaga pemerintahan. Dan yang keempat yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mengadili dan menafsirkan undang-undang seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kemudian sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah struktur dan proses pengorganisasian kekuasaan dan pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem presidensial, yaitu menjadikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya, sistem politik. Sistem politik adalah suatu struktur dan proses yang mengatur cara pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem politik yang dianut di Indonesia yaitu sistem politik berdasarkan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah salah satu cabang kekuasaan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Fungsi utamanya yaitu membuat undang-undang, kemudian mengubah atau mencabut undang-undang. Nah, jadi DPR, DPD atau MPR itu bisa ya untuk membuat undang-undang baru, kemudian mengubah atau mencabut undang-undang. Struktur organisasi yang ada di dalam lembaga legislatif itu ada 3. Yang pertama DPR, kemudian DPD, dan MPR. Apa saja sih tugas dan wewenang lembaga legislatif ini? Lembaga legislatif mempunyai tugas dan wewenang yang penting. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, mengadakan sidang dan pembahasan. Yang ketiga, melakukan pemilihan umum. Yang keempat, mengawasi kegiatan pemerintahan. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas politik. Proses pembuatan undang-undang. Jadi, jika DPR atau DPD ingin mengajukan undang-undang, itu ada prosesnya. Yang pertama, inisiatif, yaitu pengajuan rancangan undang-undang. Contoh, DPR ini ingin mengajukan tentang hukum pidana. Kemudian, setelah pengajuan itu, ada pembahasan, didiskusikan dan diperdebatkan. Setelah itu divoting, jadi pemungutan suara. Kemudian persetujuan kepada presiden, apakah disetujui atau ditolak. Setelah ada persetujuan, itu ditandatangani oleh presiden. Selanjutnya yaitu contoh lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia itu ada 2. Yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat dengan DPR, dan yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Poin yang akan kami ambil yaitu tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga tinggi negara yang merupakan perwakilan rakyat di parlemen. Berikut adalah dasar hukum, tugas wewenang, dan tanggung jawab DPR. Ada 2 dasar yang membahas tentang DPR, yaitu ada dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20 ayat 1 dan 2, yaitu tentang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk membuat persetujuan bersama. Tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, fungsi legislasi.
membentuk undang-undang bersama presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kemudian, tanggung jawab DPR, yaitu menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Untuk kesimpulannya bisa dibaca ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.